Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat, rekan-rekan sejawat, serta hadirin yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting ini. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman ketika akses internet begitu mudah. Perkembangan teknologi ini membawa banyak manfaat. Contohnya, mempercepat arus informasi, membuka peluang ekonomi, dan memperluas jaringan komunikasi. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka celah bagi kejahatan digital. Salah satu adalah praktik judi online yang kini menyebar luas dan meresahkan masyarakat. Rekan-rekan yang saya hormati, fenomena judi online saat ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga masalah sosial dan moral bangsa. Berdasarkan data Kominfo 2024, sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2024, telah diblokir lebih dari 1,6 juta situs judi online di Indonesia. Ironisnya, setiap kali satu situs ditutup, puluhan situs baru muncul menggantikan. Ini menunjukkan betapa masif dan kompleksnya persoalan ini. Judi online menjebak banyak kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Mereka tergoda dengan janji keuntungan yang sangat cepat tanpa kerja keras. Padahal yang menunggu hanyalah kerugian finansial, kehancuran keluarga, dan kriminalitas. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku judi online akhirnya terjerat utang, mencuri, bahkan nekat melakukan tindak pidana kejahatan demi melunasi kejahatan mereka. Selain itu, dampak psikologinya pun tidak kalah berat. Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia tahun 2023, kecanduan judi online memicu stres, gangguan tidur, dan menurunkan kemampuan berpikir rasional. Dalam jangka panjang, pelaku kehilangan kontrol diri dan mengalami ketergantungan digital yang sulit disembuhkan tanpa pendampingan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia telah berupaya keras memerangi praktik ini. Presiden Joko Widodo bahkan membentuk Satuan Pemberantasan Judi Online atau disebut Satgas Judi Online pada tahun 2024 yang melibatkan Polri, Kominfo, OJK, dan lembaga keuangan. Selain pemblokiran situs, dilakukan juga pelacakan aliran dana melalui rekening mencurigakan dan kerjasama dengan platform digital internasional. Namun, perlu kita sadari bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Judi online tumbuh subur karena lemahnya kontrol diri, kurangnya literasi digital, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap bahayanya. Oleh sebab itu, pendekatan edukatif dan preventif menjadi kunci utama. Keluarga memiliki peran penting sebagai benteng pertama. Orang tua perlu aktif mengawasi anak di dunia maya dan menanamkan nilai moral sejak dini. Sekolah juga perlu mengintegritas pendidikan, etika digital, dan literasi finansial dalam kurikulum, agar generasi muda saat ini tidak mudah tergoda oleh janji palsu keuntungan instan. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tantangan ini juga menjadi ujian profesionalisme, pengawasan terhadap transaksi keuangan ilegal, kerjasama dengan pengguna layanan internet, serta edukasi publik harus berjalan beriringan. Tidak kalah penting adalah keteladanan dari anggota Polri sendiri dalam menggunakan media sosial secara bijak, sehingga masyarakat percaya bahwa penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berintegritas. Hadirin sekalian, kita juga harus mengingat bahwa judi dalam bentuk apapun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut kita untuk menjauhi perbuatan yang merusak moral dan menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan akal sehat dan etika dalam mencari rezeki. Maka, berjudi sama saja dengan melanggar nilai kemanusiaan karena mengandalkan keuntungan dan merugikan banyak pihak. Kita tidak boleh memandang enteng persoalan ini. Judi online bukan sekedar hiburan,
tetapi ancaman yang dapat menghancurkan generasi muda yang melemahkan bangsa. Oleh karena itu, kita semua, aparat, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus bersinergi untuk menghentikan penyebarannya. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menutup pidato ini dengan satu pesan. Perjuangan melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab moral seluruh warga bangsa. Marilah kita jadi keluarga, sahabat, dan lingkungan kita dari pengaruh buruk perjudian daring. Gunakan teknologi untuk hal-hal produktif, belajar, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadilah pengguna internet yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Saya yakin dengan bersemangat, kebersamaan, dan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang bebas dari jerat judi online, masyarakat yang kuat, beretika, dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.